tua jabatan. Pembayaran. Ini adalah Sentral. bank sentral ini adalah sebuah badan keuangan yang pada umumnya di pemerintah menjadi agar kegiatan badan-badan keuangan untuk dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan Stabil. Nah, di sini ada tujuan, fungsi, tugas dan wewenang bank sentral Republik Indonesia. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 sebagaimana sudah disempurnakan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia pasal 7 yang menyebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara Dulu, ketika ingin memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti makan hingga berpakaian, apakah dengan cara membeli? Padahal zaman dulu kan belum ada uang. Pada zaman peradaban manusia, saat itu untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perbuatan yang hutan seperti memburu binatang untuk dimakan dan mengambil kulit-kulit pohon untuk dijadikan pakaian. Jadi, pada saat itu, manusia berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Karena pada masa itu, manusia menyadari bahwa barang-barang yang mereka produksi kurang untuk memenuhi kebutuhannya, dan mereka menyadari bahwa mereka perlu untuk berinteraksi antara sesama. Akhirnya, mereka berinovasi untuk melakukan sistem pertukaran. Barang dengan barang, barang dengan jasa, dan lain sebagainya yang kemudian disebut sistem barter. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sistem barter ini memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah ketidaksepakatan antar individu. Kemudian, manusia kembali berinovasi dan terciptalah uang barang atau uang komoditas. Maksudnya adalah adanya patokan standar pembayaran seperti gandum, hewan ternak, dan biji-bijian untuk ditukarkan. Namun, di situ kembali menuai kendala. Pada abad 550 sampai 560 sebelum Masehi, seseorang dari bangsa Yunani mencetuskan untuk pertama kalinya menciptakan uang logam yang nilainya ditentukan dari bahan pembuatannya seperti terbuat dari emas dan perak. Namun, karena keterbatasan bahan baku, pada abad 1 Masehi muncullah ide pembuatan uang kertas oleh orang Tiongkok yang terbuat dari kulit kayu. Sejak saat itu, uang kertas berkembang ke seluruh penjuru dunia untuk dijadikan alat pembayaran yang sah dan dijadikan sebagai aktivitas ekonomi. Bahkan sampai saat ini pun uang kertas masih digunakan. Seiring berjalannya waktu, memasuki era digital, muncullah e-wallet atau dompet digital dan uang digital seperti cryptocurrency. Apakah di masa yang akan datang uang kertas dan logam akan tergantikan dengan munculnya uang-uang digital? Coba menurut pendapat kalian, gimana tentang perkembangan uang di masa yang akan datang? Tulis di kolom komentar ya. apa kesimpulan dari videonya? Masa jabatan. Pertama, nah yang kedua, Kamu tuh dapat lagi problem. Karena aku yang terbatas,
untuk membuat uang kertas. Dari Ada Tiongkok uang sampai sekarang. Orang Tiongkok. sekarang udah banyak pakai Uang yang dan karena perkembangan zaman digital. pakai dana. Lanjut. Nah, uang ini didefinisikan sebagai benda yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan tukar atau perdagangan. Nah, di sini ada syarat uang. Yang pertama, persyaratan psikologis benda tersebut dapat memuaskan sebagai keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Nah, yang kedua, persyaratan teknis, yaitu syarat yang melekat pada uang. Di antaranya yang pertama, tahan lama dan tidak mudah rusak. Ada yang punya uang Malaysia nggak? Ada. Nggak ada. 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 Siapa? Ada. Nggak ada. Ada Pak. Nah, Ini jam-jam gitu nih. kita bandingkan. Dia mainnya jauh. Uang Malaysia nih kayak plastik nggak? Iya. Tapi kena air ini tahan lama nggak? Tahan. Tahan. Tengok uang Indonesia. Kalau jual ikan, jual ayam nih kena air langsung Busuk. Langsung busuk. Nah, ini uang Malaysia nih. Tapi itu nggak bisa digosok. Gosok. Uang kita bisa. Gosok ya. Nah, ini apa? Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. Nah, yang ketiga mudah disimpan dan dibawa. Yang keempat nilainya relatif stabil. Yang kelima jumlahnya tidak berlebihan. Yang keenam terdiri atas berbagai nilai nominal, ada 1.000, 2.000 sampai 100.000 rupiah. Nah, yang ketujuh harganya tetap dalam rangka panjang. Nah, di sini ada fungsi asli uang. Pertama, uang sebagai Alat tukar. alat tukar. Uang digunakan sebagai alat tukar untuk mempermudah pertukaran agar uang dapat berfungsi dengan baik. Maka diperlukan syarat. Nah, uang rupiah yang masuk kategori uang tidak legal yaitu uang yang busuk, uang yang hasil cetaknya tidak sempurna. Nah, uang rupiah yang terpotong atau robek. Nah, kegiatan perusahaan uang dilakukan oleh suatu tim yang susunan dan prosedur kerjanya diatur sedemikian rupa oleh Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk apa? Nah, agar uang rupiah aman dari pemalsuan, maka Bank Indonesia menetapkan unsur-unsur pengaman pada setiap pecahan uang rupiah, baik bahan uang ataupun pada waktu proses pencetakannya. Nah, pemilihan unsur pengaman mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, semakin besar nominal uang rupiah, maka diperlukan unsur pengaman yang semakin kompleks dan semakin baik. Yang kedua, untuk uang rupiah nominal besar diupayakan terdapat satu atau beberapa unsur pengaman yang canggih yang memungkinkan hasil pemalsuan tidak sempurna. Nah, ini bunda ada 5 uang, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Coba kalian keluarkan uang yang ada di kantong. Nggak ada lagi. Ada lagi duitnya? Ada. Coba keluarkan. Kupon. Ini adalah mata uang yang sah diman. Ya, bang, 1.000. Mau diman yang sah. Coba keluarkan 5.000, 20. Dan ini 50.000. Bandingkan sama uang 20.000. Kunci. Di sini ada benang-benang seperti mengkilap gini nggak? Ada. 50.000. Ya, Ada? ada. Yang di 10.000 ada nggak? Nggak Ada. Itu tandanya apa? Makin besar nilai mata uang tuh semakin Semakin kuat kuat. pengamannya. Tengok logo dulu. Logo belum. Ada. Sebelahnya. Ada nggak? Enggak. Ada kan? Uang 2.000 ada nggak? Nggak ada. 75. Artinya semakin besar 75 nggak ada aja. nominalnya, semakin luas pengamanannya. Kenapa? Nah, Bank Indonesia punya
ada 15 unsur pengaman yang terdapat pada uang rupiah. Yang pertama warna terlihat terang dan jelas. Nah, yang kedua benang pengaman, terdapat benang pengaman seperti dianyam. Nah, pada pecahan 100, 50 dan 10.000. Khusus pecahan 100 dan 50 akan berubah warna bila tidak ada pandang tertentu. Nah, ini benangnya. Ini. Yang warna apabila dilihat dari pandang tertentu. Yang ketiga, image atau gambar tersembunyi. Pada bagian depan untuk pecahan 20.000 terdapat tulisan BI dalam bentuk persegi gajah yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Uang 20.000. Coba mana BI? Mana BI? Yang tersembunyi. Itu di bawah 20, di bawah 20. Samping gambar pahlawan. Nih, kirinya. Coba lihat. Itu ya, Bun. Ada. Bun. Nah, yang keempat, Ginkgot atau kode Tunanetra. tunanetra terdapat berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri. Uang yang akan terasa kasar bila diraba. Mana nih? Mana garisnya? Nih. Mana nih kode tunanetra, Bun? Di 20.000 ada berapa garis? 20.000. Pinggir. Enggak. Masing-masing kanan kiri 3 kan? Iya. Ada. Dan 1.000 banyak, Bun. 1.000 banyak kan? Ada 7. Kalau 50.000. Apa dari? Itu masih. Uang baru. Uang baru, Bun. Ada berapa garis di situ? Banyak. Kanan kiri. 8. 8. Kanan kiri kan? Ya. Nah, yang kelima watermark atau tanda air. Terdapat tanda air berupa gambar pahlawan yang ada pada semua pecahan uang kertas. Logo Bank Indonesia dalam ornamen tertentu terlihat apabila ditambah. Samping gambar pahlawan. Coba berapa? Ada? Iya, nih. Mana yang bagian? Ada, Bun. Ini ya. Ada, Bun. Enggak ada. Nah, yang keenam. Yang khusus. Nah, gambar pertama, gambar lambang negara, gambar Pancasila, angka nominal, huruf terbilang, rasa negara kesatuan Republik Indonesia dan tulisan BI akan terasa kasar apabila diraba. Nih, kalau udah coba dikira. Oh iya. Gambar Garuda. Mana yang ngomong barunya 10.000? Coba diraba. Berapa-apa. Coba diraba. Rasa. Tapi kalau nggak tunanetra. Coba diraba lambangnya. Dia nggak pandai meraba, Bun. Beda tahun, Bun. Beda tahun produksi. Oh. Rasa Terasa di uang 50, Bun. yang mana kan tadi terdapat di angka terdapat di angka nominal huruf terbilangnya kemana? Uang rupiah. Indonesia Balas pakai itu, Kenko tuh kena tinta yang nggak bisa mendapatkan gambar tersembunyi multiwarna. Terdapat gambar tersembunyi warna berupa angka yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Pada pecahan 100 terdapat kombinasi warna merah, kuning, dan hijau. Pada angka 100. Pada pecahan 50 terdapat kombinasi warna merah, kuning, hijau. dan biru. Nah, pada 20.000 pada pecahan 10 terdapat kombinasi warna ungu, biru, dan kuning. Ada uang 10.000. Terdapat kombinasi warna ungu, biru, dan kuning. Mana? Ini ya.
Ada yang punya uang 10.000? Lihat pojok kanan kiri. Yang kanan kiri di atas, di atas. Berapa tuh? Iya, nah, tuh yang 20.000. 20.000 merah kuning. Kalau 20.000 terdapat kombinasi warna merah, kuning dan Hijau. hijau. Kita kiri atas. Kalau 10.000 warna ungu biru Syarikat dan nih ya. kuning. Ada? Pojok kiri atas. Kiri atas. Ada Bun. Ini. Kalau uang 50.000 itu kombinasi merah, kuning dan biru. Ada? Ada. Naik ke 8, gambar saling isi. Logo Bank Indonesia yang akan terlihat utuh apabila diterawang ke arah cahaya. Logo Bank Indonesia. Apa Bun? Logo Bank Indonesia mana? Ini. Kanan. Ah ya. Kanan ini. Ya. Kanan. Kenapa yang ini coba kalau diterawang? Utuh nggak? Belum nggak ada. Ya, betul. Ada apa? Apa? Ada? Nah, ini udah ada kuis 2 soal. Yang pertama tugas utama Bank Sentral. Saya. Coba tunjukkan tanda air pada Saya. Sweet. Arifun. Isi sweet. Sini. Saya. Saya nomor 1. Kenalin siapa yang jadi sweet? Saya. Yang tugas utama siapa? Saya. Siapa aja? Arif. Mari sama kalian. Juga. Arifun, menang Arifun. Apa? Menang Arifun. Saya menang Bun. Oh iya. Oh iya. Saya. Mohon dibacakan ya. Saya. Yang pertama menentukan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Berapa? Ada berapa lagi? Ada dua. Dua yang pertama. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Aduh, kayaknya. Potong, potong, potong kue. Kesimpulan hari Kesimpulan hari ini, Bank Sentral adalah badan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah, serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Ada pembayaran ada dua, yaitu tunai dan non tunai. Tunai adalah contohnya uang, sedangkan non tunai yaitu cek, kredit giro dan kredit ataupun kartu kredit. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 192 1 sampai 10. Kerjakan di buku latihannya. Keterangannya dibuat ya. Soal nggak ditulis tapi keterangannya dibuat Di gua apa? di buku latihan.